Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Ferdino dengan NIM 2020202120. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi atau pokok dari materi pertemuan dari 9 sampai 15 untuk mata kuliah Al-Quran dan Hadis SD, SMP, dan SMA guna memenuhi ujian akhir semester atau UAS dengan dosen pengempu Ibu Husna Lutfiah. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu materi dari pertemuan ke-9, yaitu Al-Anfal ayat 72 dan Al-Hujurat ayat 12. Quran Surah Al-Anfal ayat 72 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itu satu sama lain saling melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka itu berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan suatu pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul dari surah Al-Anfal ayat ke-72 ini yaitu, menurut sebuah hadis riwayat Ibnu Jarir dan Abu Syekh dari sanad Abu Malik, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang suatu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu, apakah kita boleh memberikan harta warisan kepada keluarga kita yang musyrik atau menerimanya dari mereka? Sebagai jawaban atas pertanyaan lelaki itu, Allah langsung menurunkan ayat ini. Dan kandungan surah Al-Anfal 72 ini yaitu, kaum muhajirin dan ansor telah memberikan teladan dan jahadah nafs. Oleh karena itu, hubungan antara mereka di kota Madinah tidak bisa disamakan dengan masyarakat Islam lainnya. Yang kedua, hubungan antara sesama muslim di Madinah yaitu sangat erat, bahkan seperti satu keturunan, sehingga tidak lagi membedakan kewajiban dan haknya. Hubungan antara mereka dengan kaum muslimin di Madinah hanya karena diikat atas dasar keimanan saja. Yang ketiga, kaum muhajirin mengalami penyiksaan, kejaman, kekerasan yang telah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, tetapi mereka tetap sabar dalam iman. Perilaku yang mencerminkan dalam surah Al-Anfal ayat ke-72 ini yaitu, yang pertama, rela berkorban demi membela tegaknya syariat Islam meski harus mengorbankan harta, jiwa, dan tenaga. Yang kedua, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, tolong menolong antar sesama muslim, seperti memberi tempat tinggal kepada korban bencana, memberikan bantuan berupa harta maupun tenaga, dan memberikan sedekah kepada fakir miskin di sekitar kita. Yang keempat, yaitu membina ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama muslim dengan cara mempererat tali silaturahmi. Surah yang kedua yaitu surah Al-Hujurat ayat ke-12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa. Dan janganlah engkau mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan suatu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Asbabun nuzul dari surah ini yaitu, diriwayatkan oleh Ibnu Munzir, yaitu bersumber dari Ibnu Jurayj, bahwa ayat ini atau Al-Hujurat 12 ini yaitu turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan ia suka terus tidur dan mendekur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini
yang melarang seseorang itu mengumpat dan menceritakan keaiban orang lain atau keburukan orang lain. Isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 ini yaitu yang pertama, orang-orang beriman haram hukumnya menggibah dan mencari-cari keburukan orang lain. Kedua, orang-orang berbuat gibah, mencari-cari keburukan orang lain, serta senantiasa terburuk sangka, maka hukumnya itu dosa. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa menggibah orang lain, perumpamaannya yaitu tidak lain seperti orang yang suka memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Perilaku yang mencerminkan surah Al-Hujurat ayat ke-12 ini yaitu yang pertama, tidak berburuk sangka kepada sesama dan selalu husnuzon. Yang kedua, tidak mencari-cari keburukan saudara seiman, lebih baik mencari keburukan diri sendiri untuk diperbaiki. Yang ketiga, tidak menggunjing, lebih baik diam daripada berbicara. Namun pembicaraannya itu yaitu membicarakan keburukan orang lain, dan boleh berbicara jika yang dibicarakan itu menambah kebajikan, bukan menggunjing. Yang keempat, tidak memanggil saudara seiman dengan panggilan yang tidak disukainya. Yang kelima, selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kedua yaitu materi pertemuan 10, yaitu surah Al-Isra ayat ke-32 dan An-Nur ayat 2. Al-Isra ayat ke-32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat ke-32. Asbabun nuzul surah Al-Isra ayat ke-32 ini yaitu pada suatu ketika banyak pemuda yang mendatangi Rasulullah hanya untuk izin berzina. Lalu Allah menurunkan surah Al-Isra ayat ke-32 ini yaitu tentang larangan berzina. Isi kandungan surah Al-Isra ayat ke-32 ini yaitu surah Al-Isra itu melarang zina dengan larangan yang sangat keras. Jika banyak hal yang haram dilarang, zina bukan hanya dilarang, namun juga dilarang untuk mendekatinya. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya, dan melakukan hal-hal yang mendorong yang menyebabkan terjadinya suatu perzinaan. Perilaku yang mencerminkan surah Al-Isra ayat ke-32 ini yaitu yang pertama, orang tua perlu mendapat pemahaman tentang pendidikan seks. Untuk itu, orang tua perlu mendapat pemahaman yang benar tentang pendidikan seks yang baik dan benar sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Dan agar orang tua bisa memberikan pendidikan seks yang sesuai yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam kepada anak-anaknya. Yang kedua yaitu memilih pergaulan yang lagi baik bagi anak-anaknya. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama. Surah selanjutnya yaitu surah An-Nur ayat kedua yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Isi kandungan surah An-Nur ayat kedua ini yaitu, dalam ayat ini sudah begitu jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dengan keras perbuatan zina, baik pelakunya itu laki-laki maupun pelakunya itu wanita. Pelarangan perbuatan zina ini hikmahnya yaitu agar kehormatan manusia itu dapat terjaga secara sempurna, baik pezina laki-laki dan pezina perempuan yang keduanya belum pernah menikah, maka hukumannya dengan didera sebanyak 100 kali untuk masing-masing. Yang ketiga, dalam melaksanakan hukuman tersebut tidak boleh ada rasa berbelas kasihan kepada keduanya. Yang keempat, pelaksanaan hukuman hendaknya disaksikan oleh sebagian dari orang-orang yang beriman. Dengan begitu bisa menjadikan efek jerah bagi orang lain. Perilaku yang mencerminkan Quran surat An-Nur ayat kedua ini yaitu yang pertama, memutuskan keterikatan. Yaitu kita terikat kepada benda yang menguatkan nafsu syahwat, maka tidak boleh tidak
kita itu harus belajar memutuskan keterikatan itu. Misalnya dengan keterikatan kepada makanan diputus dengan berpuasa. Yang kedua, memadamkan api. Sesungguhnya nafsu syahwat itu dapat berkorban dengan pandangan pada hal-hal yang dapat memancing nafsu syahwat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan itu adalah salah satu panah beracun dari panah-panah iblis. Menjaga pandangan dari hal-hal tercela, menjaga telinga dari ucapan-ucapan kotor, menjaga langkah kaki dari tempat-tempat yang tidak pantas, menjaga pikiran dari bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat, merupakan suatu langkah-langkah memadamkan api nafsu syahwat. Materi yang ketiga yaitu materi dari pertemuan ke-11, yaitu surah Az-Zumar ayat 39 dan At-Taubah ayat 105. Az-Zumar ayat 39 artinya, katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Isi kandungan Quran surah Az-Zumar ayat ke-39 ini yaitu, yang pertama, Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah, sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah semata. Yang ketiga, untuk mempertahankan kehidupan di dunia, manusia hendaklah bekerja dengan sesuai keahlian masing-masing sehingga hasilnya bisa maksimal. Perilaku yang mencerminkan Quran surah Az-Zumar ayat ke-39 ini yaitu, yang pertama, bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, tidak mudah berputus asa apabila hasil yang diinginkan tidak sesuai. Yang ketiga, berusaha lebih keras dalam berlomba-lomba mencari kebaikan. Surah selanjutnya yaitu surah At-Taubah ayat 105. Surah At-Taubah ini yaitu surah yang diturunkan di Madinah, yang lebih dikenal dengan sebutan surah Madaniyah, serta tertulis dalam Al-Quran urutan yang ke-9 setelah surah Al-Anfal, dan terdiri dari 129 ayat. Surah ini yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah ayat 105. Isi kandungan surah At-Taubah ayat 105 ini yaitu, yang pertama, surah At-Taubah ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang-orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Yang kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hamba-hambanya, karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian manusia. Inilah etos kerja suatu umat muslim. Yang ketiga, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam berproses amal dan pekerjaan, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Selanjutnya, materi keempat yaitu materi pertemuan 12, yaitu surah Yunus ayat 40-41 dan Al-Maidah ayat ke-32. Yunus ayat 40 dan 41 artinya, di antara mereka orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Yunus ayat 40. Dan jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Yunus ayat 41. Kandungan surah Yunus ayat 40 yaitu, manusia terdiri dari dua golongan, yaitu golongan yang beriman kepada Al-Quran dan golongan yang tidak beriman kepada Al-Quran. Golongan yang beriman kepada Al-Quran tentunya dari golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan golongan orang yang tidak beriman kepada Al-Quran tentunya golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mana Allah itu lebih mengetahui siapa golongan yang beriman dan tidak beriman, dan siapa golongan yang membuat kerusakan dan siapa pula golongan yang tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kandungan surah Yunus ayat 41 yaitu amal yang kita kerjakan untuk kita sendiri dan amal yang mereka kerjakan untuk mereka sendiri, kita tidak boleh ikut campur urusan agama mereka. Tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada mereka, dan kita akan mendapat balasan atas perbuatan kita, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Perilaku yang mencerminkan Quran surah Yunus ayat 40 dan 41 ini yaitu yang pertama, selalu menghargai akidah dan keyakinan yang dianut oleh orang lain, sebab setiap orang berhak memiliki keyakinan masing-masing. Yang kedua, selalu bersikap waspada terhadap orang atau pihak lain yang bermaksud menghancurkan akidah umat Islam tanpa harus mencurigai atau memusuhi orang tersebut. Yang ketiga, selalu menerima kehadiran orang lain meskipun berbeda keyakinan dengan agamanya. Selanjutnya surah Al-Maidah ayat ke-32. Al-Maidah ini termasuk surah Madaniyah. Surat ini dinamakan Al-Maidah yang artinya hidangan karena di antara kandungan surah ini yaitu kisah tentang turunnya Al-Maidah atau hidangan dari langit setelah para pengikut Nabi Isa atau Hawariyun memintanya. Al-Maidah dimintai oleh Hawariyun sebagai bukti kerasulan Nabi Isa dan sekaligus menjadi hari raya bagi mereka. Arti Al-Maidah ayat ke-32 ini yaitu, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena membunuh itu atau membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Isi kandungan surah Al-Maidah ayat ke-32 ini yaitu, yang pertama, membunuh merupakan dosa besar. Membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Yang kedua, memelihara nyawa manusia memiliki pahala yang besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Yang ketiga, surah Al-Maidah ayat ke-32 ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Yang keempat, Allah telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kejahatan. Perilaku yang mencerminkan Quran surah Al-Maidah ayat ke-32 ini yaitu, yang pertama, menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai sesama manusia. Yang kedua, tidak melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, termasuk menyakitinya dan melakukan tindakan kekerasan. Yang ketiga, menerapkan perilaku yang tolong-menolong terhadap sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Allah selalu membantu hambanya selama hambanya itu suka membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya materi kelima, yaitu materi dari pertemuan ke-13, yaitu surah Ali Imran 150-191 dan Ali Imran ayat ke-159. Ali Imran 150-191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal. Ali Imran ayat 150. Dan yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata,
Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat ke-191. Isi kandungan surah Ali Imran ayat ke-190 ini menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini termasuk dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam. Hanya diketahui oleh ulul albab dan orang-orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 191 juga menjelaskan dua ciri ulul albab, yakni berzikir dan berpikir. Ulul albab selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dan ulul albab juga mempergunakan akalnya untuk bertafakur, memikirkan penciptaan alam semesta. Perilaku yang mencerminkan Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini yaitu: pertama, perenungan atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpikir disertai berzikir. Yang ketiga, senantiasa berdoa memohon dijauhkan dari api neraka. Yang keempat, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia. Selanjutnya surah Ali Imran ayat 159 yang artinya berbunyi, maka berkat rahmat Allah engkaulah Muhammad, berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohon ampunlah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Isi kandungan surah ini yaitu: pertama, Rasulullah SAW tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah kepada sebagian kaum muslimin yang melakukan pelanggaran dalam keadaan genting perang Uhud. Bahkan beliau memaafkannya dan memohon ampun untuk mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sikap lemah lembut yang ditunjukkan Nabi SAW salah satu rahmat Allah kepada makhluknya. Perilaku tersebut patut diteladani umat Islam pada saat ini. Sikap lemah lembut, rasa rahmat, belas kasihan, dan cinta kasih yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah ini mempengaruhi sikap beliau dalam memimpin. Sikap tersebut mempengaruhi cara kepemimpinan seseorang. Ketiga, Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dalam segala hal, terlebih dalam urusan peperangan. Hal ini merupakan anjuran bagi umat Islam untuk senantiasa bermusyawarah atau berdiskusi dalam segala hal sebelum mengambil suatu keputusan. Perilaku yang mencerminkan Quran Surah Ali Imran 159 ini yaitu: yang pertama, menganjurkan umat muslim untuk saling memaafkan dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi, bermusyawarahlah dengan hati yang dingin atau tidak dalam keadaan emosi dan dendam. Dua, untuk memahami keputusan terhadap suatu perkara dan mengajak seluruh umat muslim untuk selalu bertawakal, sebab barang siapa yang bertawakal akan senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan cara agar memiliki hati yang lemah lembut. Semoga dengan terus memohon melalui doa, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat tersebut. Selanjutnya materi yang keenam yaitu materi dari pertemuan 14 yaitu dari surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan Al-Hujurat ayat 10. Quran surah Al-Luqman 13-14 yang artinya: dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah merupakan benar-benar kezaliman yang besar. Quran surah Luqman ayat 13. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kembalimu.
Quran Surah Luqman ayat 14. Isi kandungan Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 ini yaitu yang pertama pada ayat ke-13 isi kandungan berupa pendidikan akidah, sedangkan ayat 14 itu berisi tentang pendidikan akhlak. Dan bahwa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa yang sangat besar. Oleh sebab itu harus dijauhi dan jangan sekali-kali dilakukan. Kedua, bahwa manusia harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, bahwa ayah ibu adalah sosok yang sangat berjasa atas dari diri anak-anaknya, yang mana sang ibu mengandung dan kemudian menyusui. Yang keempat, bahwa atas semua jasa kedua orang tua, seorang itu harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbakti kepada ibu bapaknya. Perilaku yang mencerminkan Quran Surah Al-Luqman ayat 13-14 ini yaitu yang pertama, pendidikan akidah. Itu larangan berbuat syirik kepada Allah. Hal ini merupakan bagian dari pokok pembahasan tentang pendidikan keimanan, karena iman merupakan hal yang utama dan harus tertancap kuat dalam diri setiap individu. Ibaratnya itu sebuah pohon. Iman itu merupakan akarnya. Apabila akarnya kuat, maka pohon pun akan berdiri dan kokoh. Dan apabila akarnya lemah, maka pohon tersebut mudah runtuh. Kedua, berkaitan dengan pendidikan akhlak, Quran Surah Al-Luqman ayat 14 ini yaitu mengandung ketetapan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan senantiasa bersyukur atas perawatan dan pendidikannya. Dalam hal tidak mentaati perintah orang tua yang menjalankan yang memerintahkan dalam hal menyekutukan Allah atau berbuat maksiat yang dibenarkan. Namun dianjurkan agar tetap memperlakukan keduanya dengan baik dalam urusan dunia. Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat-Nya. Isi kandungan surah ini yaitu orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman atau ukhuwah imannya bagikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Ketika ada orang-orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka, terutama memimpin kaum muslimin. Mereka yang paling wajib mendamaikannya yaitu kaum muslimin itu sendiri. Pertikaian bisa terjadi bahkan di antara kedua orang. Meskipun yang bertikai dua orang, wajib bagi mukmin untuk mendamaikannya. Apabila yang bertikai banyak orang, maka itu kewajiban bagi suatu umat. Perilaku yang mencerminkan Al-Hujurat ayat 10 ini yaitu merukunkan orang yang bertengkar maupun berselisih, menjaga kerukunan, ketenangan, dan ketentraman dalam bermasyarakat. Memiliki jiwa toleransi yang besar apabila saudara kita memiliki pemikiran yang berbeda dengan kita. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi ke-7 dari pertemuan ke-15, yaitu surah Al-Baqarah ayat 83 dan Al-Maidah ayat 48. Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan serta orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 83 ini yaitu yang pertama, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel yang berisi pokok-pokok agama yang harus diamalkan. Bani Israel telah sepakat dengan perjanjian itu, namun kemudian melanggarnya. Kedua, kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun itu. Yang ketiga, kewajiban berbuat ihsan kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Yang keempat yaitu kewajiban mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Yang kelima,
kewajiban mendirikan sholat dan zakat. Perilaku yang mencerminkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 ini yaitu yang pertama, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa menghormati, mematuhi dan memuliakan kedua orang tua. Yang ketiga, membantu kebutuhan-kebutuhan orang lain, baik kebutuhan kerabat, anak yatim, dan lain-lain. Selanjutnya surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menuji kamu terhadap karunia yang diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Isi kandungan surah Al-Maidah ayat 48 ini yaitu yang pertama, Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi pembenaran atas kitab-kitab itu. Yang kedua, Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi suatu pedoman dalam memutuskan segala sesuatu atau segala perkara. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba-lomba dalam suatu kebaikan. Perilaku yang mencerminkan surah Al-Maidah ayat 48 ini yaitu yang pertama, meyakini Al-Quran adalah kitab yang sempurna, yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, berusaha mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai dari Al-Quran secara kafah. Yang ketiga, jika kita memiliki suatu masalah, maka kita harus memutuskan masalah itu dengan berlandaskan suatu Al-Quran. Yang keempat, mengikuti aturan Allah yang telah tercantum dalam Al-Quran. Yang kelima, tidak menuruti hawa nafsu. Dan yang keenam, berlomba-lomba dalam mengerjakan suatu kebaikan. Mungkin itu saja, sekian penyampaian materi UTS kali ini pada mata kuliah Al-Quran Hadis SD, SMP, dan SMA dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.